البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya terhadap kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna karya Asy-Syaikh Al-'Alamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimatullah alaih, yaitu kitab yang berisikan tentang penjelasan yang sangat gamblang dan juga jelas berkaitan masalah apa tadi? Nah, barakallahu fiik, masalah dakwah dan juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena waktu itu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimatullah alaih mendapati tuduhan-tuduhan yang tidak benar dari kalangan hizbiyun, ahlu bid'ah wad dhalal, sufiyun, syiah, bahwasanya dakwah Ahlussunnah dakwah yang keras, dakwah yang ekstrim, dakwah yang tidak mengenal moral katanya. Dakwah yang tidak mau serawung gabung dengan manusia yang lainnya. Nah, untuk membantah tuduhan-tuduhan tersebut, isu-isu yang tidak benar tadi, beliau mengarang kitab yang sangat tipis. Aslinya tipis ini aslinya kitabnya. Tipis kecil artikelnya. Yaitu apa kitabnya? Hadhihi da'watuna wa aqidatuna. Inilah dakwah kami dan akidah kami. Yang kita baca ini tebal, kenapa? Syarahnya. Siapa yang mensyarah kemarin? Siapa yang mensyarah kitab ini? Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zu'quni Al-Hajuri waffaqahullah. Jadi jangan sampai salah paham ya. Matannya karya siapa? Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Syarahnya karya Asy-Syaikh Abu Muhammad Abdul Hamid Az-Zu'quri waffaqahullah. Halaman 56 disimak, halaman 56. Barakallahu fiik, disimak baik-baik. Yang punya kitabnya. Qala al-muallifu asbahullah al-imanu billahi wa asma'ihi wa sifatihi, beriman kepada Allah dan nama-namanya serta sifat-sifatnya. Inilah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Beriman kepada Allah Ta'ala beserta apa? Nama dan juga sifatnya. Diperhatikan ya, beserta nama dan sifatnya. Karena di sana ada dua kelompok yang sangat berbahaya, yaitu kelompok Mu'tazilah dan kelompok Jahmiyah. Dan bahkan ada kelompok yang lain, Asy'ariyah. Ana sebutkan, disimak baik-baik. Kelompok Jahmiyah meyakini Allah Ta'ala itu ada, tapi enggak punya nama, enggak punya sifat. Itu Jahmiyah. Perhatikan ya, Allah Ta'ala ada, tapi enggak punya nama, enggak punya sifat. Itu dikondisikan faedah ini. Karena sering muncul dalam kitab-kitab akidah asma wa sifat. Kelompok yang pertama kelompok Jahmiyah, meyakini Allah Ta'ala itu ada tapi enggak punya nama, enggak punya sifat. Allah Ta'ala ada enggak? Ada. Tapi adanya itu enggak punya nama, enggak punya sifat katanya. Sebenarnya kalau kita cerna secara logika dan akal, ada itu sendiri sifat atau bukan? Sifat. Sehingga mereka terbantahkan di situ. Paham ya? Kalau mereka mengatakan Allah Ta'ala itu ada, otomatis dia akan menetapkan sifat ada. Satu aja ini. Paham ya? Nah, karena sesuatu itu kalau dikatakan ada, ya pasti ada. Kalau enggak ada bukan sesuatu. Asy-syai'u summiya syai'an li'annahu mawjud. Fa idza kana laysa mawjudan fa laysa bisyai'. Sesuatu itu dikatakan sesuatu karena ada. Kalau tidak ada berarti bukan sesuatu. Antum sekarang Abdullah Pekalongan, antum sesuatu bukan? Karena ada. Udah itu aja. Jadi mereka kontradiksi. Allah Ta'ala ada enggak? Ada. Punya sifat? Enggak punya. Nama? Enggak punya. Ada itu sendiri adalah sifat untuk sesuatu. Paham ya? Jangan bingung ya. Sesuatu pasti punya sifat yang intinya itu apa? Ada. Mafhum? Ada dua kemungkinan. Ada nampak, ada enggak nampak. Antum Amir, ada enggak antum? Nampak enggak? Nampak. Jin, malaikat, ada enggak? Ada, nampak enggak? Enggak nampak. Paham? Jangan sampai gagal paham. Nah, Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala itu ada, punya nama, tapi enggak punya sifat. Nah, aneh kan? Itu Mu'tazilah. Allah Ta'ala sami' bila sam', basir bila basar. Allah Ta'ala itu mendengar tapi enggak punya pendengaran. Allah Ta'ala itu melihat tapi enggak punya penglihatan katanya. Ini kelompok apa tadi? Kelompok apa? Mu'tazilah.
Caranya barakallahu fik antum kondisikan kelompok-kelompok tadi itu dan pendapatnya apa. Faham ya, biar nanti antum enggak gagal paham. Allah Ta'ala berbicara tapi nggak punya pembicaraan. Ini manusia saja marah kalau digitukan. Contohnya antum, perhatikan. Nah, barakallahu fiik, Muhammad Madiun. Ada orang ngomong sama antum, Muhammad Madiun. Antum itu bisa melihat tapi nggak punya penglihatan. Antum itu bisa mendengar tapi nggak punya pendengaran. Marah nggak kira-kira gitu? Manusia aja marah. Paham ya? Apalagi Allah Ta'ala disifati dengan seperti itu, barakallahu fiik. Sangat murka Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Perlakuan Mu'tazilah dan semisalnya. Punya nama tapi enggak punya sifat gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, Allahul musta'an. Datang Asy'ariyah. Asy'ariyah mengatakan, "Wahai Jahmiyah, ente keliru. Wahai Mu'tazilah, ente juga keliru. Yang benar tuh kami," katanya. Dengarkan ya, kelompok ini perhatikan. Asy'ariyah mengatakan yang benar kami katanya. Kata Asy'ariyah. Nah, barakallahu fiik. Mengatakan apa Asy'ariyah? Allah Ta'ala punya nama, punya sifat, tapi cuma tujuh. Masih keliru atau sudah benar Abdurrahman? Masih keliru. Asy'ariyah mengatakan Allah Ta'ala punya nama. Kata Jahmiyah nggak punya nama, nggak punya sifat. Allah Ta'ala punya nama, punya sifat, tapi cuma tujuh. Tapi cuma tujuh, itu Asy'ariyah. Paham ya? Tujuh itu pun yang cocok dengan apa? Akal, logika. Allahul musta'an. Terkumpul dalam pantun, ihsan, bukan pantunnya. Tujuh sifat yang ditetapkan oleh Asy'ariyah, apa itu pantunnya? Naam, dihafalkan ini pantunnya ini. Pantun ini berisikan tentang apa? Sifat-sifat yang ditetapkan oleh Asy'ariyah, sifat dan nama di situ. Paham ya? Tujuh saja. Hayyun, alimun, qadirun, wal kalamu lahu, iradatun kadzaka sam'u wal basaru. Dihafalkan ini ya. Ada berapa tadi? 7 nama dan sifat yang ditetapkan oleh siapa? Asy'ariyah. Itu menetapkan bukan karena dalil tapi karena akal katanya. Itu pun kita tetapkan karena akal gitu loh. Karena cocok dengan akal. Adapun kalau seandainya tidak cocok dengan akal, walaupun ada dalilnya kami tetapkan katanya. Allahul musta'an. Gagal paham juga di situ ternyata. Anak ulangi pantunnya, disimak baik-baik. Hayyun alimun, qadirun wal kalamu lahu, iradatun kadzaka sam'u wal basaru. Nanti yang belum dapat bisa nyontoh yang lainnya. Hayyun alimun, qadirun wal kalamu lahu, iradatun kadzaka sam'u wal basaru. Ana ulangi, ana jabarkan, perhatikan. Yang pertama kata orang-orang Asy'ariyah, Allah Ta'ala hayyun, zat yang hidup. Allah Ta'ala zat yang maha hidup. Hayyun, alimun, zat yang maha mengetahui. Qadirun, zat yang maha mampu. Wal kalam, zat yang maha bicara. Paham ya? Iradatun, zat yang memiliki keinginan. As-sam'u, zat yang maha mendengar. Al-basaru, zat yang maha melihat. 7 itu tak. Itu pun kata mereka apa? Karena sesuai dengan logika atau akal. Jadi mereka menetapkan 7 bukan karena dalil, tapi karena akal. Mafhum Abdurrahman? Na'am, barakallahu fiik. Masih gagal. Siapa yang benar dalam masalah ini? Ahlus sunnati wal jamaah. Menetapkan, disimak ya, menetapkan untuk Allah Ta'ala nama dan sifat yang tidak diketahui jumlahnya oleh kita. Paham? Naam. La yuhsa wa la yu'ad, tidak bisa dihitung hitungan kita. Paham? Yang tahu hanya Allah Ta'ala. Paham? Nah, jadi Allah Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang banyak sekali. Ya. Nah, ada pun hadis yang sering atau dengar, inna lillahi is'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Itu hadis yang bagaimana itu? Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 99 nama katanya. Barang siapa yang berdoa dengan nama tersebut masuk surga. Berarti namanya cuma 99. Namanya berarti cuma 99. Ini jawabannya bagaimana syubhatnya ini? Apakah sahih bahwasanya cuma 99 atau bagaimana Abdullah? Apakah maknanya membatasi? Tidak, tapi apa maknanya kemarin? Menyebutkan apa? Keutamaan. Itu hanya menyebutkan keutamaan tersendiri pada 99 nama tersebut. Perhatikan, 99 nama tersebut, bukan pembatasan. Ingat-ingat. Karena apa? Karena barakallahu fiik, contohnya orang yang mengatakan, jelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, aku punya uang 500 dirham atau dinar, tak persiapkan untuk sedekah, apakah enggak punya uang yang lain? Punya enggak uang yang lain berarti? Punya enggak?
Punya, cuma yang 500 ini disiapkan untuk sedekah itu loh. Dipermisalkan seperti itu. Jadi ketika Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 99 nama, bukan berarti nggak punya nama yang lain. Cuman 99 ini kalau orang berdoa dengannya dijamin masuk surga. Mafhum? Bukan pembatasan. Nah, adapun dalil khurafat, dalil khurafat orang sufinya, apa dalilnya kata mereka ayatnya yang mereka andalkan itu, ayat andalannya apa itu? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kalian perhatikan pada diri kalian? Akhirnya mereka memperhatikan apa? Tambah-tambahan yang ada pada jari jemari. Garis-garis telapak ini ditambahkan dengan huruf Arab. Ini 18. Angka Arab 18 ya. Ya enggak Amir, kelihatan enggak? 18 kan? Yang ini 81. 81. Arab tapi ya. 81 tambah 18 berapa? 99. Wah, berarti benar katanya. Itu dalil andalan mereka itu. Allahul musta'an. Wa fi anfusikum afala tubsirun katanya. Pada diri kalian itu ada tanda. Tidakkah kalian perhatikan? Perhatikan. Oh iya 18 ini. Yang satunya 81. 81 tambah 18 99. Akhirnya meyakini Allah Ta'ala punya nama 99. Asmaul Husna katanya. Allahul musta'an. Biasanya ada yang sambung, ada yang putusannya sambung ini ya. Kemudian ada yang ini kalau dikirimkan sambung juga. Biasanya ada yang sambung. Nampak sekali itu. Nah, itulah dalil orang sufi. Allahul musta'an. Itu enggak sahih ya. Jadi bagaimana pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nama dan sifat Allah Ta'ala diketahui enggak jumlahnya, Ihsan? Enggak diketahui dengan apa? Pengetahuan kita. Banyak sekali nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat, 3 kelompok sesat. Pertama Jahmiyah, kedua Mu'tazilah, ketiga apa tadi? Umar Asy'ariyah. Tiga-tiganya gagal memahami dalil. Allahul musta'an. Kita baca. Qala Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah, nu'minu billah wa bi asma'ihi wa sifatihi kama waradat fi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'wilin wala tamtsilin wala tashbihin wala ta'tilin. Ana terjemahkan, diperhatikan baik-baik. Ini kan sudah masuk poinnya bahwasanya akidah kami dan juga dakwah kami, kata Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i, yang pertama, kami beriman kepada Allah dan beriman kepada nama-namanya serta sifat-sifatnya sebagaimana yang datang di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disimak, min ghairi tahrifin, tanpa mengubah makna. Tahrif itu mengubah makna. Mengubah makna dari dohir lafadznya itu namanya tahrif. Paham ya? Diterjemahkan itu ya biar enggak bingung. Tahrif itu mengubah makna dari dohir lafadznya. Maknanya datang, yang datang robnya diubah menjadi yang datang itu rasulnya, utusannya. Itu keliru. Kemudian wala ta'wil. Nah, ta'wil di sini sebenarnya barakallahu fiik, kalau yang diinginkan adalah tahrif yang pertama itu, maka ta'wil yang batil. Karena ta'wil ada beberapa makna. Ta'wil ada beberapa makna. Ta'wil yang terpuji itu yang maknanya tafsir. Diperhatikan ini. Ta'wil yang terpuji yang maknanya apa? Tafsir. Sebagaimana Al-Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, itu beliau punya tafsir. Kalau menafsirkan Al-Quran seringnya beliau menggunakan lafaz wa ta'wilu qaulihi ta'ala. Maknanya apa ta'wil itu? Tafsir. Paham? Sehingga kalau ta'wil maknanya tafsir, terpuji atau tidak? Terpuji. Contoh yang lain, doanya Rasulullah alaihi wasallam kepada siapa? Abdullah ibn Abbas. Paham ya? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma waktu itu sempat didoakan oleh Rasulullah SAW dengan doa apa? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah ibn Abbas terhadap agama ini dan ajarilah ilmu ta'wil. Apa ta'wil itu? Artinya apa ta'wil itu artinya? Tafsir. Diperhatikan ini. Ta'wil kalau maknanya tafsir terpuji atau tercela? Terpuji. Faedah dikondisikan. Yang tercela ta'wil yang maknanya tahrif, mengubah makna dari zahir lafadznya. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala mengajak bicara Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Kalama jaraha katanya. Jadi kalama itu artinya jaraha, melukai katanya. Allah Ta'ala melukai Nabi Musa dengan luka-luka hikmah katanya. Allahul musta'an. Itu namanya apa namanya berarti? Tahrif.
Sekarang tahrif ada yang maknanya diubah, ada yang diubah itu apa? Harakatnya. Paham ya? Sehingga maknanya rusak. Apa diantaranya? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Itu yang benar. Mereka ubah. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a. Artinya rusak enggak kira-kira? Rusak. Gara-gara diubah fa'il sama maf'ulnya udah rusak artinya. Perhatikan. Paham ya? Itu namanya tahrif apa? Tahriful harakah, lafadznya diubah gitu. Artinya apa berarti artinya kalau diubah seperti itu artinya? Hanya saja Allah Ta'ala takut kepada para ulama. Rusak atau tidak? Rusak. Yang takut itu Allah Ta'ala takut kepada para ulama atau para ulama takut kepada Allah Ta'ala? Para ulama. Makanya harokatnya kalau diubah keliru maknanya. Mafhum? Nah, barakallahu fiik. Sehingga apa? Tahrif itu hukumnya adalah haram. Wala tamsil, dan tidak boleh juga tamsil. Apa tamsil? Menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Allah Ta'ala punya tangan. Tangannya berarti sama dengan manusia. Kita katakan, paham ya? Apa kaidahnya dalam masalah ini kemarin kaidahnya? Dan kita lewati ihsan. Nama boleh sama, tapi hakikat berbeda. Apa kaidahnya ihsan? Ewa? Naam. Dihafalkan itu kaidahnya. Al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fil dzawati wal haqa'iq. Al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fil dzawati wal haqa'iq. Sama dalam hal nama itu tidak mengharuskan sama zat dan hakikatnya. Itu dihafalkan itu. Itu kaidah penting itu. Untuk membantah syubhatnya orang-orang yang menyamakan Allah Ta'ala dan makhluknya. Allah Ta'ala punya tangan, berarti sama dengan kita. Kita katakan sama nama itu tidak mengharuskan sama hakikatnya. Sama nama tidak mengharuskan sama zatnya. Sekarang coba antum tanya orang yang menyamakan Allah Ta'ala dan makhluknya. Antum tanya aja. Bapak punya tangan enggak, Pak? Punya. Apakah Bapak pernah lihat jangkrik? Pernah? Jangkrik punya tangan enggak, Pak? Punya. Berarti tangan Bapak sama dengan tangan jangkrik. Misalkan ya sejelek itu ya, serendah itu enggak marah-marah dia. Oh enggak sama, Mas. Sama nama tangan itu sama tapi zatnya beda. Sama aja. Allah Ta'ala sama-sama punya tangan sebagaimana makhluk punya tangan, nama saja yang sama, hakikatnya berbeda. Paham? Itu untuk bantah mereka. Kaidah tadi itu, al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fil dzawati wal haqa'iq. Sama dalam hal nama itu tidak mengharuskan sama dalam hal apa? Hakikat dan apa? Dan kenyataannya. Mafhum? Sama-sama namanya madu. Tapi apakah semua madu sama, Drama? Tidak, ada madu yang asli, ori, paham ya? Ada madu yang campuran. Rasanya beda atau sama? Beda, tapi sama nama namanya madu. Itu kalau terjemahan apa dalam artian apa? Untuk menjelaskan biar paham. Sama nama itu enggak harus sama zatnya. Itu pahami baik-baik itu. Kita lihat sini. Wala tasbih. Perhatikan ini tasbih sama. Tasbih dengan tamtsil itu mirip. Paham ya? Seringnya diartikan penyerupaan juga. Jadi enggak tanpa menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Tidak sebagiannya, tidak dari semua sisi. Enggak boleh. Paham ya? Nah, wala ta'til. Apa ta'til? Apa ta'til? Menolak. Tanpa menolak nama dan sifatnya. Faham? Jadi kita menetapkan nama dan sifat untuk Allah Ta'ala tanpa mengubah maknanya, tanpa menyerupakan Allah Ta'ala dengan yang lainnya dan makhluknya maksudnya, tanpa menolak makna dan juga nama tersebut. Ada satu lagi yang belum, tanpa apa? Tanpa takyif. Itu penting, takyif. Apa takyif? Menggambarkan, membagaimanakan, enggak boleh juga. Allah Ta'ala turun ke langit dunia kapan? Sepertiga malam terakhir. Bagaimana turunnya? Enggak boleh nanya itu. Bagaimananya? Faham? Kalau antum tanya bagaimana turunnya, jawabnya apa? Wallahu a'lam. Jangan sampai keliru. Makna turun apa? Jelaskan. Makna turun yang hakiki, yang layak sesuai dengan keagungan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Turunnya bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perhatikan, itu pendapat siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perhatikan Abdurrahman sekarang. Allah Subhanahu wa taala ketika turun ke langit dunia seperti ke malam terakhir, makna turun apa? Makna turun ada nggak maknanya? Atau wallahu alam? Ada. Kalau ada pertanyaan makna turun apa? Wallahu alam, itu pendapat apa namanya? Al-Mufawwidhah. Perhatikan,
pendapat al-mufawwidhah. Pendapat al-mufawwidhah mengatakan makna enggak ada. Allah Ta'ala turun ke langit dunia kapan? Sepertiga malam terakhir. Bagaimana turunnya? Wallahu alam. Maknanya apa? Wallahu alam juga. Ahlus sunnah yang diserahkan kepada Allah Ta'ala itu kaifiyahnya, bentuknya bagaimananya wallahu alam. Maknanya kalau ahlus sunnah tetap menetapkan. Karena kalau meniadakan makna berarti apa? Al-Quran dan sunnah itu nggak ada maknanya gitu loh. Itu rusaknya situ mufawwidhah namanya. Madhabnya apa namanya? Al-mufawwidhah. Mengaku-ngaku ahlus sunnah padahal jauh daripada as-sunnah. Nah, Allahu musta'an. Ini baru kita baca matannya ya. Jadi matannya aja udah panjang karena harus jelaskan karena ini banyak orang yang gagal paham gitu loh ya. Jadi kesimpulannya apa matanya kesimpulannya ini sebelum kita barakallahu fiik melangkah pada syarahnya matanya kesimpulannya apa matanya ini kesimpulannya termasuk keyakinan ahlus sunnah wal jamaah beriman kepada Allah Ta'ala nama-nama dan juga sifat-sifatnya tanpa mengubah makna, tanpa membagaimanakan, tanpa menolak maknanya, tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Mafhum? Kemudian dalam pembahasan tersebut ada kelompok sesat yang sangat berbahaya, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Ada lagi yang lainnya ada, cuma tiga ini yang menonjol dan besar sekali. Jahmiyah meyakini apa tadi Jahmiyah? Antum? Apa keyakinan Jahmiyah tadi keyakinannya? Allah Ta'ala ada tapi enggak punya sifat ada. Perhatikan. Apa Jahmiyah tadi keyakinannya? Allah Ta'ala ada terus antum? Dua ingat-ingat. Jahmiyah diadakan dua. Allah Ta'ala ada tapi enggak punya nama, enggak punya sifat. Paham? Mu'tazilah, apa keyakinan Mu'tazilah tadi? Allah Ta'ala ada enggak? Tapi enggak punya sifat. Nama punya enggak? Punya enggak? Punya. Mu'tazilah masih meyakini nama punya. Sifat enggak ada. Asy'ariyah bagaimana Mas? Asy'ariyah tadi? Allah Ta'ala punya nama enggak? Punya. Punya sifat enggak? Punya. Cuman 7. Itu pun dibangun di atas dalil atau akal? Akal. Allahul musta'an itu kelompok sesat yang perlu dan kondisikan karena nanti kita lewati semua satu persatu insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.